Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, jamaah tahlil yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati tuan rumah dari keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Umin beserta keluarga dan orang tuanya yang telah wafat. Yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Mekarwangi, yang saya hormati para asatiz, para guru, para tuan guru, Akhil Karim Ustadz Khairuddin, Akhil Karim Ustadz Misar Sazili, Akhil Karim Ustadz Aminullah, dan kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir, yang mudah-mudahan langkah kita dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita niat silaturahmi dan mendoakan di antara sahabat-sahabat kita, orang tua kita, teman kita, untuk kita doakan. Pertama adalah yang kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Yang kedua, sholawat salam semoga tercurahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Sedekah kita, doa yang kita panjatkan, sedekah yang kita hadiahkan, ya, ini adalah hadiah ilal mauta. Jadi doa kita, sedekah kita yang masih hidup ini bisa menjadi hadiah bagi orang-orang yang sudah wafat, bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bentuknya apa saja terserah kita. Kalau as-shadaqah ini bentuknya adalah umum, ada kalanya dengan makanan yang kita hidangkan, kita hadiahkan kepada para tamu. Ada pula yang paling kecil, tetapi setiap manusia pasti ikhlas. Itu apa? Ucapan. Apa itu ucapan? Ucapan yang baik-baik, yang menenteramkan jiwa kita, yang menenteramkan orang-orang yang mendengarkan ucapan kita, yang baik-baik tutur kata kita. Kalau kita ucapkan dan didengarkan orang, ini menjadi sedekah. Ini adalah seperti yang kita lihat hidangan dari hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-25, ke-40, ke-100 tahun dan seterusnya. Nah ini kalau kita niatkan sebagai hadiah untuk orang tua kita, nah ini menjadi hadiah. Dan ini perlu, termasuk sholat, yang sholat itu pun bisa kita hadiahkan. Maka ada sholat
Ya, ada sholat itu hadiah untuk mayit. Ini minimal kita berikan kepada orang tua kita. Usolli, ya, usolli hadiyatan mailil mayit, 2 rakaat, silahkan kita baca, kita lakukan. Ini jawab rahimakumullah. Nah kemudian doa pun itu akan menjadi hadiah, karena doa ini adalah bisa menembus alam metafisika, alam kasat mata, alam barzah, alam kubur. Ini bisa tembus dengan doa kita. Ya, paham? Bisa tembus, bahkan bisa tembus kepada hati orang-orang yang kita maksud pun bisa tembus. Ini doa. Ini seperti halnya kita mentransfer uang, kita transfer ke nomor bank yang kita tuju. Duitnya itu jumlahnya sama, tapi terkadang yang keluar beda. Ini contoh real di alam dunia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab karangan Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu dinyatakan oleh Imam Tawus bahwa orang yang mati, annal mauta yuftanuna fi quburihim sab'a ayyamin. Sungguh orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah meninggal itu yuftanuna, difitnah, yuftanuna, diuji, yuftanuna, diberikan cobaan selama 7 hari di alam kubur. Itu difitnah, baliyah, musibah. Ya, paham ya? Diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, di kuburihim. Tetapi kemudian takanu yastahibuna ayat amu anhum tilka. Tapi kemudian fitnah itu akan hilang, ujian itu akan hilang, siksa kubur itu akan hilang dengan orang-orang yang mencintai orang yang sudah mati itu. Kita berikan hadiah, resep yastahibuna, suka kita kemudian sebagai orang ditinggalkan, yastahibuna ayat amu atau ayutimu, kita suka memberikan makan kepada orang yang silaturahmi kepada orang yang sedang wafat. Ini kita takziah, kita niatkan ayutimu, kita berikan makanan, kita berikan minuman, maka ini akan menjadi penyelamat bagi orang yang sudah wafat. Itu keterangan oleh Imam Tawus radhiyallahu anhu. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini adalah nepung tahun, ya Bang ya? Ya, nepung tahun ya. Nah, nepung tahun ini sebetulnya itu sudah sampai kepada hari yang ke-100. Biasanya kita akan sehari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, cuman kita jarang melakukan 40 hari, 100 hari. Nah, dari 100 hari minal mi'ah ya pokok sawabuha ila sana, itu dalam keterangan juga ada. Sodakoh yang kita lakukan di malam yang ke-100 ya pokok sawabuha ila sana, sampai pahala itu kepada hari setahun. Kita sodakoh pada hari ke-100 hari, maka pahalanya itu akan sampai kepada 1 tahun. Nah, ketika sekarang kita nepung tahun, wa minas sana yabqa sawabuha ila alfi amin. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sekarang nepung tahun, maka pahalanya itu akan sampai kepada 1000 tahun. Masya Allah, besar sekali nih pahalanya nih, anak-anak yang soleh. Ya, Pak Haji Pudin ya, ini anak-anak cucu mantu dari orang tua Bapak Upin, ini banyak nih harta peninggalannya, kita sedekahkan saat ini. Nah, ketika nepung tahun pahalanya sampai kepada 1000 tahun, itu keterangannya sangat jelas. Ini jangan, makanya nggak usah
kata ini bid'ah, kata itu enggak boleh, biarin amat dia mah. Tuhannya beda kali, bukan Tuhan Allah tapi Tuhan Yesus kali. Ini makanya kita tetap fokus, jangan sampai akidah keyakinan kita ini tersisihkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ngajinya cuma sampai bid'ah dolalah, bid'ah dolalah, nggak nyampe-nyampe ngaji, itu lagi. Nah ini mudah-mudahan anak cucu mantu Mang Ubin ini termasuk orang-orang yang waladun soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang mendoakan kepada orang tua, yang berikan sedekah mengatasnamakan untuk orang tua dan kakek neneknya. Mudah-mudahan menjadi amal-amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karenanya setiap kita berkelakuan baik, secara tidak langsung kita telah memberikan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada kedua orang tua kita. Nah kalau sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, kita melanggar aturan Allah, secara tidak langsung kita telah memberikan laknat kepada orang tua kita. Nauzubillah min zalik. Kira-kira mau memberikan laknat atau rahmat kita kepada orang tua? Mudah-mudahan rahmat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus buat pribadi dan kepada tuan rumah, anak cucu mantu, dan ini kepada kita semua. Mohon maaf para asatidz jika saya salah, benarkan, luruskan saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.